Selamat datang di Beloved Kids Online Service Gereja Tiberias Indonesia. Sebelum mulai ibadah kita hari ini, ada beberapa rules yang harus ditaati oleh setiap adik-adik. Pertama, ibadah Beloved Kids akan mulai jam 9 pagi setiap hari Minggu. Jadi pastikan adik-adik menggunakan pakaian yang rapi seperti pada saat mau ke gereja. Yang kedua, saat pujian penyembahan, adik-adik juga aktif ya untuk ikut bernyanyi, memuji dan menyembah nama Tuhan. Yang ketiga, siapkan Alkitab, buku catatan, dan alat tulis. Lalu yang terakhir, karena ini adalah ibadah, jadi jangan di-skip ya. Sudah siap beribadah adik-adik? Shalom Beloved Kids, selamat hari Minggu, selamat datang di Beloved Kids Online Service 22 November 2020. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa, fantastis. Yes. Ayo, siapa yang sudah ikutan beribadah, kreativitas, dan ayat hafalan? Udah lihat rapor online-nya belum? Kakak mau kasih tahu untuk top 3 minggu ini. Ini dia. Nanti di akhir bulan, 3 anak dengan poin tertinggi di bulan ini akan mendapatkan hadiah. Jadi, bagi adik-adik yang masih belum masuk dalam top 3, ayo semangat beribadah, kreativitas, dan ayat hafalan. Aspek penilaiannya juga bisa adik-adik lihat di rapor online atau link yang ada di bio Instagram @beloved.kids ya. Oke, kalau gitu kita siap mau beribadah. Sekarang adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, jangan lihat kanan kiri lagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih kemurahan berkat Tuhan yang kami terima sampai saat ini. Sekarang kami mau beribadah, mengikuti ibadah online Beloved Kids. Tuhan Yesus berkati setiap kami, jamah setiap kami, mampukan kami untuk dapat fokus sampai ibadah selesai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik yang percaya kita katakan amin. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik, yuk kita bangkit berdiri, berikan senyum yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau memuji Tuhan ya. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu. Kau selalu beserta.
Mari adik-adik, masih dalam sikap sempurna. Sekarang kita mau siapkan hati kita lebih sungguh-sungguh lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan minta sama Tuhan Yesus supaya Tuhan jamah kita hari ini, jamah seisi rumah kita, agar hadirat Tuhan nyata turun di tengah adik-adik dan kakak-kakak semuanya. Yuk sama-sama kita satukan hati kita, ambil sikap yang sempurna. Kita datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang terlalu sempurna atas hidup kami. Setiap hal yang kami terima daripada-Mu Tuhan, itu semua bukan karena kebaikan kami, bukan karena apa-apa yang ada daripada kami Tuhan, tapi itu semua datangnya daripada-Mu. Tuhan yang memulihkan setiap kami, Tuhan yang sanggup melawat setiap kami meskipun saat ini kami terbatas ruang dan waktu, tapi kami percaya kehadiran Tuhan tidak terbatas. Terima kasih ya Bapa, kami mau naikkan ucapan syukur di hadapan-Mu. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau sembah dan muliakan Engkau Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Terlebih sungguh lagi adik-adik katakan, kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Tuhan, oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu. Kau beri yang ku pinta, Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan.
kebaikan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kau Bapa yang terlebih mengasihi kami lebih dari apapun di dunia ini Tuhan. Maka dari itu Tuhan Yesus Kristus yang baik, pada saat ini kami mau lebih lagi sungguh berikan hati kami, berikan hidup kami Tuhan Yesus Kristus sepenuhnya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Inilah sembah syukur kami Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna, kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Kau mengasihiku Yesus, kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna, kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Lebih sungguh lagi kita naikkan lagu ini. Oh, kau mengasihiku, kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya. Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna, kau menyayangiku lebih dari yang kami rasa Tuhan. Haleluya. Lebih dari yang ku rasa, lebih dari yang ku rasa. Sama-sama kita memberikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan pada saat hari ini. Kami telah memuji, menyembah nama-Mu, kami telah memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat hari ini Tuhan, sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami doa, kami minta Roh Kudus pimpin setiap kami, pimpin pikiran kami, pimpin hati kami, agar kami boleh siap yaitu menerima kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kami berdoa, berkati, urapi Kak Frans Manusama nanti yang akan menyampaikan kebenaran firman. Biarlah setiap bibir lidah perkataannya, pikirannya dikuasai oleh Roh-Mu Tuhan, supaya apa yang boleh diperkatakan nanti adalah semuanya dari kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi kami siap terima yaitu kebenaran firman-Mu. Sama-sama adik-adik Beloved Kids yang percaya, katakan amin. Halo adik-adik,
Kita lanjutin kisah Daniel ya. Pada tahun yang kedua pemerintahan Raja Nebukadnezar, Raja bermimpi. Karena mimpi itu, hati Raja Nebukadnezar jadi gelisah. Rajanya gak bisa tidur dan gak mau makan. Lalu ia panggil semua orang bijaksana untuk menjelaskan arti mimpi Raja Nebukadnezar. Setibanya mereka di istana, orang-orang bijaksana itu berkata kepada raja, "Ya Raja, kekalah hidupmu. Ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya." Tapi Raja Nebukadnezar telah mengambil keputusan untuk tidak menceritakan mimpinya itu kepada siapapun. Dan raja membuat keputusan akan membunuh semua orang bijaksana jika tidak bisa mengartikan mimpi raja. Nah, si Daniel dan teman-temannya, Sadrak, Mesak, Abednego, termasuk orang bijaksana di Babel, jadinya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego pun terancam akan dibunuh jika tidak bisa mengartikan mimpi raja. Wah, tapi gimana ya adik-adik? Raja nggak mau ceritakan mimpinya. Gimana bisa diartikan makna mimpinya? Lalu Daniel menghadap Raja Nebukadnezar. Daniel meminta waktu untuk mengartikan mimpi raja. Lalu Daniel segera menjumpai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel meminta bantuan teman-temannya untuk berdoa kepada Allah supaya Allah menunjukkan makna mimpi Raja Nebukadnezar. Karena hari sudah larut malam, Daniel ketiduran adik-adik. Ketika Daniel tidur, Daniel bermimpi. Mimpinya tepat seperti yang dimimpikan Raja Nebukadnezar. Pagi-pagi buta nih, Daniel bangun dan bersorak kegirangan. Daniel senang banget karena dapat mengetahui mimpinya raja. Daniel langsung lari sekuat tenaga ke istana sambil memuji Allah. Adik-adik pasti kepo, apa sih emangnya mimpi Raja Nebukadnezar? Nih, kakak kasih tahu. Raja mimpi melihat suatu penglihatan. Raja melihat sebuah patung yang sangat besar. Patung itu tinggi dan berkilau-kilauan. Patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedangkan paha dari besi dan kaki sebagian dari besi yang bercampur tanah liat. Pada saat raja melihat patung besar dan berkilau itu, tiba-tiba ada batu besar terlepas sendirinya dari atas bukit dan tepat kena kaki patung besar itu. Lalu patung itu hancur. Tetapi batu yang menabrak patung itu semakin besar. Jadi maknanya apa sih? Maknanya semua kerajaan di bumi ini akan hancur. Tapi ada satu kerajaan yang tidak akan hancur, yaitu kerajaan surga. Nah, dari kisah Daniel ini kita tahu bahwa Daniel dikasihi oleh Allah. Maka Daniel bisa mengartikan mimpi raja dan bebas dari hukuman mati. Juga Daniel pun mengasihi teman-temannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dipromosikannya oleh Daniel untuk menjadi pemimpin di wilayah Babel. Nah, dari cerita Daniel yang sudah Kak Tasya ceritakan tadi, kita belajar nih adik-adik dan kakak-kakak semuanya yang dikasihi oleh Allah harus dan wajib juga untuk mengasihi sesama. Shalom adik-adik Beloved Kids, jumpa lagi bersama dengan Kak Frans Manusama di acara Beloved Kids. Nah, sebelum kita mulai firman Tuhan hari ini, kakak mau tanya, gimana sih kabarnya adik-adik hari ini selama seminggu ini?
Sehat-sehat? Puji Tuhan, sehat semua. Kalau ada yang sakit, kita doa adik-adik disembuhkan Tuhan Yesus. Pokoknya kita doa berkat Tuhan mengalir buat adik-adik. Amin. Nah, sekarang kita akan buka Alkitab kita di dalam Daniel pasal yang ke-6 adik-adik. Daniel pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-5. Nah, adik-adik yang belum bisa baca, ikutin kakak ya, dengerin apa yang kakak ngomong. Kalau yang sudah bisa baca, buka Alkitabnya, buka Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 5. Sudah? Coba diangkat dulu Alkitabnya yang bisa baca. Puji Tuhan. Yuk kita baca sama-sama. Demikian firman Tuhan. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ke-5. Perikopnya berkata, Gua Singa. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Nah, adik-adik, di minggu bulan ini kita punya tema dikasihi oleh Allah. Kakak percaya setiap kita senang dikasihi. Nggak ada yang pengen dibenci. Ya kan, setiap kita pengen semuanya dikasihi. Nggak ada yang ingin dimusuhin, nggak ingin yang dijauhi. Semua pengen dikasihi. Kalau dikasih papa, disayang mama aja kita senang, disayang teman-teman aja kita senang, apalagi disayang pencipta langit dan bumi adik-adik. Pasti seneng banget. Nah, di sini kita belajar dari tokoh seorang yang bernama Daniel. Nama Daniel adik-adik itu artinya Tuhan adalah hakim. Nah, kalau kita lihat di sini Daniel itu seorang yang disayang Tuhan. Sekalipun Daniel tidak tinggal di Israel, tapi dia punya kedudukan tinggi. Nah, itu adik-adik, kalau kita disayang Tuhan, dimanapun kita berada, pasti diberkati. Kalau kita disayang Tuhan, pasti ada pembelaan Tuhan. Sekalipun kita nggak tinggal di kampung halaman kita, sekalipun mungkin ada adik-adik tinggal, wah kak, aku tinggalnya bukan di tempat keluargaku, aku jauh dari keluarga. Tapi kalau ada Tuhan, kita pasti bisa diberkati. Karena Tuhan sayang sama kita. Apa sih bukti Tuhan sayang sama kita? Dia mati buat kita, dia berikan tubuh darahnya buat kita adik-adik, dia kasih nafas kehidupan. Kalau nggak percaya, ya adik-adik, angkat tangan, pegang hidung, tekan. Nah, nggak bisa nafas kan adik-adik? Nah, kalau sampai detik ini kita bisa nafas, itu karena Tuhan sayang. Makanya kita belajar, Daniel begitu diberkati luar biasa. Alkitab bilang punya kedudukan yang tinggi. Ya kan, adik-adik pasti pengen kalau nanti sudah besar punya kedudukan yang tinggi, besar, jadi pejabat tinggi, jadi pemain sepak bola yang hebat, bisa berprestasi, ya kan. Nah, Daniel juga sama. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana seorang yang mengasihi Tuhan itu di dalam kehidupan Daniel. Yang pertama, Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Kita buka, demikian firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, adik-adik lihat, kenapa Daniel bisa disebut orang yang dikasihi Tuhan? Nah, ciri orang yang dikasihi Tuhan apa? Yang pertama, Daniel selalu punya hubungan yang
dekat dengan Tuhan, selalu rajin berdoa, ya kan? Daniel itu sibuk adik-adik, tapi dia nggak pernah lupa berdoa. Alkitab berapa kali? Iya, betul, 3 kali. Bukan doa makan ya, pagi, siang, sore ya adik-adik. Bukan. Tapi dia berdoa untuk bangsanya, berdoa buat keluarganya, berdoa untuk kehidupannya. Daniel itu orang yang berdoa adik-adik. Di tengah kesibukan sepadat apapun, jadi pejabat tinggi, ya kan, wakil dari raja, tapi dia tetap mau berdoa. Ya. Anak Tuhan itu nggak boleh malas berdoa ya adik-adik. Ya kan, kadangkala kita kan suka males doa. Kenapa? Habis Kak capek, bosan, ngantuk. Kalau kita sadar kita disayang Tuhan, kita harus punya jam doa adik-adik. Pagi-pagi bangun, berdoa, baca Alkitab. Jangan pagi-pagi bangun nonton film kartun Doraemon. Ya, nonton Naruto nggak boleh. Pagi-pagi bangun, buka Alkitab, berdoa. Jangan pagi-pagi buka Facebook. Ya kan, bangun pagi langsung berdoa, berkata terima kasih Tuhan, berkati seluruh kegiatan aku hari ini. Itu yang pertama adik-adik. Jadi orang yang disayang Tuhan cirinya apa sih? Dia senang berdoa, dia suka berdoa. Itu yang pertama. Yang kedua, Yohanes 14 ayat 21. Kita baca ya adik-adik. Demikian firman Tuhan, barang siapa megang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jika kita mengasihi Tuhan, kita akan melakukan apa yang menyukakan hati Tuhan adik-adik. Tadi kan kita lihat, kalau kita mengasihi Tuhan, dia akan melakukan apa yang Tuhan suruh, memegang dan melakukan firman Tuhan. Jadi kalau ada orang bilang saya sayang Tuhan tapi suka bohong, benar gak sih dia cinta Tuhan? Benar gak sih dia sayang Tuhan? Benar gak sih dia percaya Tuhan? Kalau kita sayang sama Tuhan, gak boleh bohong lagi adik-adik. Kalau kita sayang sama Tuhan, gak boleh dusta, gak boleh jahat sama teman kita, gak boleh nyontek lagi, gak boleh males. Karena Alkitab bilang kalau kita cinta sama Tuhan, kita akan melakukan tindakan apa yang Tuhan suruh dalam firman-Nya. Dan itulah yang menyukakan hati itu Tuhan. Makanya waktu Daniel disuruh gak boleh berdoa, dia tetap berdoa. Kenapa? Yang penting dia melakukan untuk Tuhan. Yang ketiga adik-adik, yang terakhir. Di 1 Yohanes 4 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Nah adik-adik, Alkitab jelas bilang, kalau kita mengasihi Allah, cirinya seperti apa sih? Orang yang mengasihi dan dikasihi Allah, bahwa dia selalu mengasihi orang di sekitarnya. Tapi Kak, teman saya jahat. Tapi Kak, papa mama saya nggak peduli sama saya. Tapi Kak, keluarga saya tuh nggak pikirin saya. Keluarga saya tuh jahat sama saya. Tapi Alkitab bilang kalau kita dikasihi Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama adik-adik. Nggak boleh ada kebencian, nggak boleh ada kepahitan. Kalau ada yang jahat, kita harus mengampuni, bukan menyambit ya adik-adik ya. Iya, ya habis aku kesel Kak, nggak boleh adik-adik. Kita harus tetap mengasihi, karena itulah bukti kita mencintai Tuhan. Kalau kita dikasih Tuhan, kita harus tunjukkan lewat tindakan. Yang pertama berdoa, yang kedua hidup melakukan apa yang Tuhan suruh, menyukakan hati Tuhan. Yang ketiga apa adik-adik? Mengasihi sesama. Jadi kalau kita lakukan 3 itu ciri kita orang-orang yang mengasihi Tuhan. Pokoknya pegang terus firman Tuhan. Kalau kita disayang Tuhan, kita nggak boleh hidup dalam dosa. Kalau kita disayang Tuhan, kita harus mengasihi. Kalau kita disayang Tuhan, kita percaya Tuhan pasti berkati kita. Karena Tuhan sudah berikan
tubuh darahnya buat kita. Supaya hari ini kita berkemenangan, terima mujizat, terima kepastian sorga. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami sudah diberkati lewat firman Tuhan. Berkati Tuhan setiap adik-adik dimanapun berada. Mereka yang mendengarkan hari ini firman Tuhan, Tuhan berkati. Kalau ada yang sakit, Tuhan beri kesembuhan. Kalau ada yang dalam kesulitan, Tuhan tolong. Kami juga berdoa bersama keluarga besar, bersama orang tua, papa, mama, juga wali, siapapun yang bersama dengan adik-adik, Tuhan berkati, selalu sehat dalam lindungan Tuhan. Kami juga berdoa juga untuk kehidupan kami, keluarga besar kami, gereja kami, Tuhan berkati, gereja Tiberias. Bapak Ibu Gembala Sidang juga diberkati, juga kakak-kakak juga yang sudah melayani, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, ajar kami hari-hari ini senantiasa berdoa, melakukan firman Tuhan, dan hidup dalam mengasihi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Saatnya kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik bisa transfer ke 3 rekening yang ada di sebelah kanan kakak. Atas nama Gereja Tiberias Indonesia. Jangan lupa diberi catatan persembahan Beloved Kids atau persembahan sekolah minggu. Selamat memberi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kreativitas. Hari ini kita akan buat satu prakarya. Adik-adik perhatikan setiap langkahnya karena lumayan panjang, tapi kakak yakin pasti adik-adik bisa buatnya. Yang harus disiapkan adalah pertama kertas origami sesuai warna pelangi. Kalau tidak ada, boleh warna apa aja, terserah adik-adik. Yang kedua, kertas buffalo warna apa aja, apapun yang adik-adik punya. Yang ketiga, gunting, penggaris, pensil, dan spidol hitam. Yang berikutnya, yang keempat, yaitu lem atau double tip. Yang kelima, benang. Nah, cara membuatnya yang pertama, kertas origami itu dibuat kotak-kotak dengan ukuran 1 cm sebanyak 6 kotak seperti ini. Yang kedua, potong-potong kertas tersebut menjadi seperti ini. Yang ketiga, ambil 2 potongan kertas dari masing-masing warna,
Lalu buat kotak dengan ukuran 1 kali 1 cm. Yang keempat, dikasih lem atau double tip di kotak tersebut. Lalu yang kelima, tempel sesuai warna seperti ini. Yang berikutnya yang keenam, karena sudah dibuat kotak, adik-adik bisa menempel dengan mudah dan rapi. Lalu yang ketujuh, siapkan kertas buffalo buat pola awan dengan menggunakan pensil, lalu tebalkan dengan menggunakan spidol. Setelah itu digunting deh, buat sebanyak 3 buah. Lalu yang ke-8, buat kotak dari kertas origami dengan ukuran 7 kali 7 cm, kemudian dibuat pola hati seperti ini. Warna terserah adik-adik lah ya. Lalu yang ke-9, nanti ditempel di kertas buffalo, lalu pinggirannya digaris dengan menggunakan spidol hitam. Setelah selesai digunting, lalu dikasih perekat belakangnya dengan double tip atau lem. Berikutnya yang ke-10, susun kertas origaminya yang udah dibuat panjang-panjang tadi seperti ini. Lalu tempelkan hati dan awan yang sudah digunting menjadi seperti ini. Lalu yang terakhir, tuliskan di awan yang paling atas, saya, nama adik-adik dikasih oleh Allah. Sekali lagi kakak ulang ya, saya, nama adik-adik dikasih oleh Allah. Di awan yang kedua, tuliskan saya mengasihi Allah dengan sungguh. Di dalam bentuk hati, tulis apa yang adik mau lakukan sebagai bukti kasih adik-adik kepada Tuhan. Dalam satu hati, adik-adik bisa tulis 2 hal yang mau dilakukan. Lalu yang terakhir, di bagian belakang paling atas dikasih benang biar bisa digantung. Jadi seperti ini deh. Nanti kalau udah jadi jangan lupa difoto, terus diupload di Instagram feed dan tag @belovedkids dengan hashtag #belovedkidstiberia. Selamat mengerjakan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik. Tahu dong, sekarang waktunya ayat hafalan. Masih sama seperti minggu lalu ya. Ayat hafalan terbagi sesuai kelas. Untuk kelas primary 1, 2, 3, primary 4, 5, 6, dan teens, ayat hafalannya dari kitab Mazmur pasal 37 ayat 28. Bunyinya, sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Untuk kelas preschool dan toddler, ayat hafalannya dari kitab Mazmur pasal 145 ayat 20. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Ada lagi ya, untuk adik-adik yang belum sekolah tetapi sudah bisa bicara, bisa dibantu oleh papa mama untuk memperkatakan firman dari kitab Mazmur pasal 145 ayat 20a. Bunyinya, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Jangan lupa ya adik-adik, bagi kalian yang sudah bisa menghafal, adik-adik bisa membuat video, lalu upload di Instastory, dan mention ke akun Beloved Kids di @beloved.kids. Ayo semangat ya untuk menghafal, karena akan ada poin yang dapat adik-adik kumpulkan, sehingga adik-adik bisa menjadi yang terbaik. Selamat menghafal adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, ayo kita berdoa ya adik-adik, kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami sudah diberkati lewat pujian penyembahan, lewat kreativitas, juga ayat hafalan dan lewat firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya setiap
adik-adik yang sudah mendengarkan semuanya semakin hari semakin diberkati, imannya semakin bertumbuh. Kalau ada yang dalam kesulitan, Tuhan tolong bersama keluarganya juga diberkati berlimpah. Kalau ada yang sedang kurang sehat, Tuhan Yesus sembuhkan. Kami berdoa biar adik-adik bersama keluarga besar semakin hari semakin diberkati. Di masa pandemik ini Tuhan jaga, Tuhan lindungi, bebas dari penyakit, bebas dari segala virus corona. Kami juga berdoa Tuhan berkati juga untuk gereja-gereja yang ada, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Tuhan, kami juga berdoa berkati Gereja Tiberias Indonesia, berkati Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji bersama Ibu Pendeta Darniati Pariaji, juga bersama keluarga besar. Tuhan Yesus berkati senantiasa, Tuhan terus pakai secara luar biasa. Juga bersama rekan-rekan juga kakak-kakak yang sudah melayani di tempat ini juga Tuhan berkati. Siapapun yang sudah terlibat dalam bagian di acara Beloved Kids ini, Tuhan Yesus berkati. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati, bebaskan Indonesia dari virus corona, bebaskan Indonesia dari segala yang jahat. Kami juga berdoa biar semakin hari bangsa kami menjadi bangsa yang damai, bangsa yang maju, bangsa yang cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga setiap teman-teman kami, kalau ada yang mungkin sedang sakit juga Tuhan beri kesembuhan. Juga kami berdoa kalau ada yang kesulitan, saudara-saudara kami, Tuhan Yesus tolong mereka, Tuhan Yesus bantu mereka supaya mereka bisa mengalami pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sebentar kami akan berpisah. Tuhan berkati seluruh kegiatan adik-adik bersama keluarga sepanjang minggu hari ini. Juga kami berdoa juga sepekan, 1 minggu ke depannya juga Tuhan berkati adik-adik bersama keluarga. Terima kasih Tuhan, dan kami juga bersyukur sudah bisa memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dan sebentar juga kami akan mengakhiri ibadah. Tuhan, kami berdoa biarlah berkat Tuhan mengalir buat kami, mengalir buat setiap juga adik-adik yang sedang menyaksikan acara hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Adik-adik, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih anugerahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis daripada Roh Kudus memberkati kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai. Kita berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti online service hari ini. Minggu depan kita akan beribadah di YouTube channel Beloved Kids Tiberias jam 9 pagi. Jangan lupa subscribe, like, komen, share YouTube channel Beloved Kids Tiberias. Jangan lupa klik loncengnya supaya adik-adik gak ketinggalan update dari Beloved Kids Tiberias. buat yang belum follow Instagram Beloved Kids, langsung follow di Instagram @beloved.kids. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Beloved Kids,